Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amin Santoso SPD. Saya di SMP Negeri 5 Cikarang Selatan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada hari ini, di pagi hari ini saya akan menyampaikan materi MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 5 Cikarang Selatan tahun ajaran 2021-2022 yang sudah diterima di SMP Negeri 5 Cikarang Selatan. Selamat bergabung. Semoga kedepannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Saya akan langsung sampaikan materi hari ini, yaitu cara belajar efektif di saat pandemi seperti saat ini. Pertama-tama kita ketahui dulu apa sih itu belajar yang efektif. Proses belajar yang efektif yaitu proses belajar mengajar yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan meningkatkan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perilaku dan dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil pembelajaran tersebut akan menghasilkan sumber daya yang unggul, tidak hanya dalam hal pengetahuan tapi juga dalam hal akhlak dan budi pekerti. Lalu apa saja sih cara belajar yang efektif di saat pandemi seperti saat ini? Kita ketahui kalau di saat belajar normal, belajar tatap muka, ada banyak hal yang dapat kita lakukan supaya pembelajaran itu efektif, seperti halnya belajar kelompok, karena belajar kelompok tersebut akan menjadi menyenangkan jika kita itu belajar bareng-bareng. Cuman di saat pandemi seperti saat ini, mungkin untuk belajar kelompok akan menjadi kendala tersendiri bagi peserta didik. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan selain belajar kelompok di saat pandemi seperti saat ini? Yaitu kita sebagai peserta didik itu harus pandai membuat rangkuman atau intisari. Umpamanya guru mata pelajaran tersebut memberikan link atau memberikan baik itu link materi atau yang berbentuk tulisan maupun yang berbentuk video. Nah, kita itu harus pandai mengambil intisari materi tersebut, kemudian merangkumnya. Itu mungkin salah satu cara yang efektif. Kemudian yang kedua yaitu membuat perencanaan yang baik. Jadi siswa juga itu harus membuat perencanaan yang baik supaya hasil pembelajaran yang didapat itu akan lebih mudah dipahami. Bagaimana sih perencanaan yang baik? Umpamanya pembelajaran suatu mata pelajaran itu setelah di-share oleh Bapak Ibu gurunya, kemudian siswanya merangkum, kemudian dipahami materi tersebut. Itu salah satu cara juga untuk belajar yang efektif. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin dalam belajar. Jadi sebagai siswa itu walaupun dalam belajar online seperti saat ini harus tetap disiplin dalam belajar. Jadi harus konsekuen, harus bisa membagi waktu, kapan saat belajar, kemudian kapan saat bermain. Jadi jangan dicampur adukan antara jam belajar dan jam bermain, karena kan sekarang mungkin kebanyakan bermainnya juga bermain game online, sedangkan
belajar daring juga menggunakan sistem online yang sama-sama biasanya menggunakan HP atau laptop. Jadi harus bisa membagi waktu, kapan kita harus belajar dan kapan waktu kita bermain. Jangan sampai waktu kita belajar tapi dihabiskan untuk bermain game online, sedangkan mengaku ke orang tuanya sedang belajar padahal sedang bermain game. Cara yang keempat yaitu siswa harus aktif bertanya, karena online seperti ini kan gurunya tidak tatap muka, jadi hanya melalui link atau melalui video. Nanti setelah diterima materinya, maka yang kurang paham itu siswa tanyakan kepada bapak ibu gurunya melalui media yang sudah disiapkan oleh sekolah, bisa melalui WhatsApp atau bisa melalui Google Classroom. Jadi siswa jangan hanya menerima materi kemudian dibaca, bahkan kadang tidak dibaca, hanya yang penting mengisi daftar hadir. Nah, itu kurang efektif. Kemudian yang kelima yaitu belajar dengan serius dan tekun. Belajar dengan serius dan tekun itu juga cara yang efektif untuk mencapai hasil pembelajaran yang bermanfaat atau yang berguna. Jadi ketika belajar di kelas, umpamanya ketika tatap muka kan kita biasanya siswa mencatat atau guru menjelaskan, kemudian siswanya merangkum. Jadi online juga sama seperti hal tersebut. Ketika dikasih link video atau dikasih link artikel, itu juga harus diambil intisarinya kemudian dicatat di buku tulis. Jadi jangan hanya ditonton, yang umpamanya yang berbentuk video itu hanya ditonton doang tapi nanti setelah itu lupa, kemudian yang berbentuk artikel hanya dibaca doang setelah itu lupa, maka di buku catatan harus dibuat catatan intisarinya. Kemudian yang keenam yaitu hindari belajar secara berlebihan. Jadi karena apalagi belajar online, kalau terlalu lama di depan laptop atau terlalu lama di depan HP juga akan malah konsentrasi buyar. Jadi jangan belajar secara berlebihan. Jadi sesuai jadwalnya aja. Umpamanya hari ini ada jadwal mata pelajaran matematika, maka belajaran matematika setelah dapat materinya dirangkum, kemudian ada tugas dikerjakan, kemudian hasilnya dilaporkan kepada bapak ibu guru. Setelah itu ganti pelajaran yang lain. Jadi jangan terus-terusan belajar mentang-mentang pembelajaran mata pelajaran itu yang disenangi kemudian itu dipelajari terus, itu juga jangan. Yang ketujuh yaitu hindari mencontek di saat ulangan atau tugas apapun yang diberikan oleh bapak ibu guru, karena mencontek itu adalah budaya yang buruk dan akan mendorong kita menjadi seorang pembohong dan akan terus-menerus ditutupi dengan kebohongan yang selanjutnya, karena kan udah terlanjur ketinggalan materi, udah terlanjur ketinggalan tugas, maka ya selanjutnya akan berbohong terus, mencontek terus. Dan budaya mencontek itu harus dihilangkan jauh-jauh. Kemudian cara efektif belajar yang selanjutnya yaitu dengan cara mengulang atau mengulas materi yang telah disampaikan oleh bapak ibu guru, kemudian sudah dirangkum. Kemudian besoknya sebelum menerima materi yang baru, siswa-siswi itu dibaca ulang terlebih dahulu, dipahami isinya terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu cukup istirahat
makan dan bermain. Bermain juga harus cukup, jangan sampai belajar terus tapi tanpa ada main sedikit pun, karena seumuran anak SMP itu masih butuh waktu untuk bermain. Kemudian cukup istirahat, bermain juga jangan berlebihan karena istirahat juga butuh istirahat yang cukup. Kemudian makan yang teratur, makan yang cukup. Yang penting sarapan sebelum jam 8 pagi itu juga akan menjadi penunjang cara belajar efektif, karena ketika kita belajar belum sarapan itu nanti akan kurang konsentrasinya. Usahakan sarapan sebelum jam 8. Baik, mungkin materi dari saya cukup sampai di sini. Tetap tetap patuhi protokol kesehatan di saat pandemi seperti saat ini. Kemudian semoga kalian semangat belajar di SMP Negeri 5 Cikarang Selatan. Sekali lagi selamat bergabung. Semoga kalian semua menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.